Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang ekonomi makro ya. Untuk pertemuan kedua ini kita akan masih membahas tentang ruang lingkup ekonomi makro itu sendiri. Nah, di bagian yang kedua ini kita membahas serius juga tentang pelaku makro di dalam ekonomi makro dan peran pemerintah di dalam ekonomi makro. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan melihat dulu di dalam ekonomi makro terdapat ada 5 pelaku. Nah, 5 pelaku ini, apa maksudnya pelaku? 5 pelaku yang pengaruh terhadap pergerakan dari atau kegiatan ekonomi makro suatu perekonomian. Nah, siapa saja pelaku tersebut? Yang pertama adalah rumah tangga, yang kemudian adalah produsen, kemudian pemerintah, kemudian lembaga keuangan, kemudian negara-negara lain. Di khusus untuk lembaga keuangan seperti bank atau non perbankan, kemudian negara-negara lain sini ada kita kan bicara tentang kegiatan ekspor impor, khususnya tentang perekonomian terbuka. Tapi yang perlu diketahui adalah 5 pelaku ini harus Anda ketahui yang pasti akan kita bahas secara berapa nanti ke depan tentang makna daripada 5 pelaku di dalam kegiatan ekonomi makro. Yang kemudian yang perlu diketahui juga adalah namanya pasar dalam ekonomi makro. Nah, di dalam pasar ekonomi makro terdapat ada 4 pasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Nah, di mana 4 pasar ini akan mempengaruhi daripada kegiatan ekonomi makro tersebut. Nah, yang kemudian yang perlu kita adalah di dalam teori pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri, teori tersebut yang akan kita bahas adalah fokusnya ke teori klasik dan teori Keynes. Nah, yang kemudian di 2 teori tersebut akan lebih banyak kita akan bahas nanti teori Keynes, yang dimana teori Keynes tersebut adalah lebih mengedepankan terhadap campur tangan dari pemerintah. Nah, yang perlu kita adalah 4 ini dulu dasarnya tentang pasar dalam ekonomi makro, di mana pasar barang sini adalah tentang jadinya atau terciptanya output, di mana output sini yang sering kita kenal di ekonomi makro GDP. Kemudian pasar uang, di mana di pasar uang dibaca tentang permintaan dan penawaran uang. Kemudian di pasar tenaga kerja, di sini kita akan bicara tentang penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja, di mana kedua kombinasi permintaan dan penawaran tersebut akan menghasilkan 2 implikasi. Yang pertama ada namanya pengangguran, ada namanya benar-benar bekerja. Nah, kenapa dikatakan menganggur? Kenapa nggak dikatakan menganggur? Akan terjadi dari dua akibat, yaitu dari sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nanti kita bahas secara dalam tentang pasar tenaga kerja tersebut. Yang kemudian pasar negeri, di mana di pasar negeri sini kita akan bicara tentang kegiatan ekspor impor, khususnya di perekonomian terbuka. Dan yang kemudian di sini kita akan bahas tentang alur atau diagram makroekonomi, di mana di dalam diagram makroekonomi kita akan hubungkan dari 5 pelaku ekonomi makro dan 4 pasar makro tadi. Coba kita lihat di pelaku pertama itu rumah tangga di sini. Kalau kita kaitkan dengan pasar barang dan produsen, di mana di rumah tangga sini akan menawarkan, nah karena namanya adalah menawarkan namanya adalah sumber daya, di mana sumber daya terdiri dari rumah tangga untuk tenaga kerja untuk rumah tangga, dan yang akan ditawarkan tersebut kepada mana? Kepada produsen. Nah, penawaran tenaga kerja untuk rumah tangga kepada produsen ini terjadi di pasar tenaga kerja. Dan di sini akan timbul permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja di 2 pelaku ini, yaitu antara rumah tangga dan produsen. Dan kemudian kalau lihat kita dari sisi produsen, artinya di sini adalah dari sisi permintaan sumber daya, khususnya untuk tenaga kerja di pasar tenaga kerja untuk rumah tangga.
Nah, sebenarnya kalau kita bicara tadi adalah bicara tentang penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja oleh rumah tangga kepada produsen. Nah, kalau ngomong dari sisi permintaannya, berarti kita ngomong dari produk produsen, yaitu di mana produsen melakukan permintaan sini untuk kebutuhan perusahaannya, khususnya tenaga kerja kepada rumah tangga. Nah, yang kemudian dari kegiatan permintaan dan penawaran tenaga tersebut akan menghasilkan namanya upah dan barang. Upah yang akan didapati oleh rumah tangga dan barang yang akan didapati adalah produk perusahaan dari kegiatan pasar tenaga kerja, yaitu artinya pertukaran sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga dan produk produsen. Nah, gimana halnya dengan pelaku pemerintah misalnya? Di pemerintah sini coba kita melihat di alurnya tentang permintaan. Nah, kalau kita di sini permintaan di pasar tenaga kerja sama saja, di mana pemerintah sini adalah melakukan permintaan, melakukan permintaan pasar tenaga kerja, di mana produsen sini juga melakukan juga adalah penawaran di pasar tenaga kerja. Ini kebutuhan antara pasar tenaga kerja, antara pemerintah dan produsen bisa terjadi di pasar tenaga kerja. Dan yang kemudian penawaran juga di sini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh bisa dikelola pemerintah, bisa dikelola produsen. Nah, coba kita lihat lagi di lembaga keuangan. Di lembaga keuangan di sini di mana melakukan namanya penawaran di pasar uang, dan melakukan penawaran uang sini akan dihadapi dua pelaku, yaitu pelaku rumah tangga dan yang kemudian produsen. Ada tiga ya, yaitu rumah tangga, produsen, dan negara-negara lain. Apa maksudnya? Atau kenapa sih pelaku rumah tangga, perusahaan, dan negara lain membutuhkan pasar uang oleh lembaga keuangan? Kita tahu saja bahwa rumah tangga melakukan permintaan di pasar uang untuk memenuhi kebutuhan, dan begitu juga di produsen juga melakukan permintaan di pasar uang untuk apa? Untuk melakukan permintaan di perusahaannya untuk melakukan kegiatan operasional. Dan di negara lain, yaitu di sini di kita ekspor impor, di mana negara juga membutuhkan uang di pasar uang untuk kegiatan ekspor impor tersebut. Dan ini merupakan diagram makroekonomi yang sebenarnya bisa dibahas panjang, tapi itulah alur daripada secara singkat antara pelaku ekonomi makro dan pasar di ekonomi makro. Dan untuk bisa memahami alur yang ada di diagram makroekonomi ini, bisa Anda lihat dari keterangan panah. Kalau panah di sini menggunakan permintaan, kalau hitam putih-putih artinya penawaran, kalau merah putih-putih artinya aliran tidak lewat pasar. Ini merupakan adalah penjelasan singkat, dan Anda bisa membacanya lebih lanjut di referensi yang pernah saya kirimkan di sebelumnya. Dan yang kemudian kita akan melihat peran pemerintah dalam ekonomi makro. Nah, untuk melihat peran pemerintah dalam ekonomi makro, kita akan melihat dari sisi kebijakan. Pertama, kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal sini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN. Nah, dengan maksud apa? Dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi. Nah, sehingga kebijakan fiskal ini berisi dua instrumen pokok, yaitu belanja negara atau government expenditure, di mana dikasih simbol G, artinya seluruh pembelian barang dan jasa untuk kepentingan nasional. Yang kemudian dari instrumen pokok bersifat pajak, yaitu di mana simbolnya X, artinya adalah pajak ini memerankan dua peran penting. Pajak mengurangi jumlah pendapatan masyarakat, makin tinggi pajak berakibat semakin kecil pengeluaran untuk konsumsi. Nah, kemudian pajak berpengaruh terhadap output potensial, artinya pengurangan pajak ini dapat menggairahkan para investor. Nah, kemudian peran pemerintah dari kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, pengendalian jumlah uang beredar mempengaruhi suku bunga dengan mempercepat atau memperlambat pertumbuhan uang beredar.
Nah, suku bunga akan turun atau naik, dan hal ini dapat menggerakkan dari atau mematikan investasi. Nah, secara umumnya adalah di mana kebijakan moneter ini lebih berfokus kepada dua hal, yaitu adalah jumlah uang beredar dan instrumen tingkat suku bunga, di mana dua hal tersebut akan berbicara lebih umum atau lebih global di dalam pengendalian perekonomian oleh pemerintah, di mana khususnya dalam mengelola kebijakan moneter. Artinya kebijakan moneter ini fokusnya dua hal, yaitu adalah jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga di dalam pengendalian perekonomian. Yang kemudian yang berikutnya kebijakan moneter ini meliputi beberapa hal. Yang pertama namanya open market operation, yaitu di mana membeli atau menjual obligasi pemerintah. Nah, kemudian kebijakan tingkat diskonto itu suatu kebijakan dalam menetapkan tingkat bunga. Tadi sebenarnya di mana untuk mengendalikan tingkat perekonomian, tingkat suku bunga berperan penting di dalam mengendalikan perekonomian. Kemudian kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement, itu kebijakan dalam menetapkan cadangan wajib untuk deposito bank dalam lembaga keuangan lainnya. Artinya sebenarnya lebih banyak cadangan wajib yang dibebankan oleh bank atau dibebankan pemerintah kepada bank. Hal ini akan mengakibatkan adalah jumlah uang beredar akan berkurang. Tapi kalau sebaliknya, kalau jumlah cadangannya minim, maka akan menghasilkan jumlah beredar di tengah masyarakat akan meningkat. Jadi ini merupakan satu instrumen juga di mana pemerintah bisa melakukan peningkatan atau penurunan jumlah uang beredar melalui reserve requirement. Yang kemudian kebijakan pengawasan kredit secara selektif ini perlu digarisbawahi juga adalah di mana kebijakan pengawasan kredit secara selektif dalam kebijakan moneter ini khususnya di dalam melihat daripada gejala pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kebijakan pengawasan kredit ini secara selektif ini bisa dilakukan secara kontrol, maka akan menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah terkendalinya daripada perekonomian tersebut, yang kemudian tidak terjadinya kredit macet. Nah, kalau biasanya terjadi kredit macet biasanya akan menghasilkan beberapa hal, ya, seperti adalah uang yang ditarik biasanya lancar, sekarang udah nggak lancar, sudah nggak lancar. Hal ini mengakibatkan kepada jumlah uang yang ditarik nanti akan berkurang. Nah, kemudian moral suasion ini adalah di mana memujuk secara moral kepada masyarakat pengguna jasa bank. Artinya di sini di poin yang terakhir hanya bersifat rayu saja, bujukan saja terhadap masyarakat tentang penggunaan jasa bank. Nah, baik, ya, kebijakan moneter ini yang perlu Anda ketahui adalah tentang penggunaan kebijakan-kebijakan ini terhadap pengendalian tingkat terhadap pengendalian perekonomian. Pada saat kapan sih operasional terbuka ini dibutuhkan, kemudian pada saat kapan sih kebijakan tingkat diskonto ini dibutuhkan, kemudian kapan saja sih kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement ini dibutuhkan, atau kebijakan pengawasan kredit secara eksternal dibutuhkan di dalam pengendalian perekonomian, khususnya untuk dalam kebijakan moneter. Ini perlu dikaji lagi nanti di bab berikutnya. Ini sebagai pendahuluan saja agar nanti Anda bisa mengetahui dan mencari referensi tentang kebijakan moneter, khususnya daripada peran pemerintah di bidang moneter. Kemudian peran pemerintah di pertumbuhan. Di pertumbuhan sini di mana merupakan kenaikan output total struktur perekonomian, atau dengan kata lain sebagai kenaikan GDP real per kapita secara berkelanjutan. Nah, pertumbuhan ekonomi diperlukan karena jumlah penduduk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi produksi barang dan jasa harus selalu bertambah untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perekonomian harus tumbuh minimal sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Dan di mana peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi sangat vital sekali. Sangat vitalnya di mana? Sangat vitalnya adalah harus menghasilkan GDP real per kapita secara berkelanjutan. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan berlanjut dan tidak terjadi namanya adalah stagflasi. Nah, ini merupakan peran pemerintah dalam ekonomi makro. Semoga bisa dipahami penjelasan saya ini. Dan ini tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri ketemu kali ini dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.